Jadi walaupun sudah dilakukan rapat dengan Komisi 8, ya, dengan pembagian 92%, 8%, tetapi saudara Yeceki melalui saudara HL itu tetap menginginkan dibagi 50%, 50%. Selanjutnya Yeceki memerintahkan agar dilakukan simulasi, tadi sudah ya. Pihak Arab Saudi memasukkan kuota haji tambahan 20.000 ke dalam aplikasi e-Hajj sehingga total kuota haji Indonesia secara keseluruhan 241.000 masih digabung. Ini kemudian pada akhir November 2023, IAA meminta kepada kantor urusan haji di Jeddah agar meminta kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi untuk membagi kuota menjadi 50%, 50%. Atas permintaan itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta surat dari Kementerian Agama RI. Ini merupakan awal permintaan pembagian kuota dari Kemenag kepada Kemenhaj Arab Saudi. Jadi intinya bahwa kuota itu dari pemerintah Arab Saudi diberikan kepada pemerintah Indonesia, tetapi pengelolaannya atau pembagiannya di sini diserahkan kepada pemerintah masing-masing. Jadi yang punya undang-undang di negaranya masing-masing. Jadi kuota itu tidak diberikan dari pemerintah Arab Saudi kepada perorangan ataupun kepada travel, tetapi diberikan dari negara kepada negara, dari negara Arab Saudi kepada negara Indonesia. Seperti itu. Pada awal Desember 2023, IAA melakukan komunikasi dengan salah satu direktur pelayanan haji, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, untuk membuat simulasi skema haji reguler dengan kuota tambahan reguler 50%. Sampai dengan waktu ini belum ada dasar aturan pembagian kuota tambahan 50-50. Pembagian masih mengacu pada hasil rapat Komisi 8 tanggal 27 November yang menyepakati 92 berbanding 8. Pada pertengahan Desember 2023, IAA berkomunikasi dengan staf teknis kuota haji meminta menerjemahkan ke dalam bahasa Arab poin-poin yang akan dibicarakan dengan pertemuan yang akan dilakukan antara YCK dengan Menteri Haji, di mana salah satu poinnya adalah terhadap kuota asal 221.000. Menteri Agama meminta penetapan alokasi 92% atau 203.320 untuk haji reguler dan 8% atau 17.680. Ini dari kuota dasar ya. Sedangkan terhadap kuota tambahan 20.000, penetapan alokasinya adalah 50% haji reguler dan 50% haji khusus. Poin ini menunjukkan bahwa inisiatif permintaan pembagian kuota tambahan merupakan permintaan dari saudara YCK. Kemudian dilakukan pertemuan antara YCK dengan Menteri Haji dan Umroh yang membahas salah satu poinnya adalah Menteri Agama meminta terhadap kuota tambahan penetapan alokasi 50%, 50%. Pada akhir Desember 2023, terbit keputusan Menteri Agama nomor 1156 tentang kuota haji tambahan tahun 2023 atau 1445 Hijriah yang isinya membagi kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Namun keputusan YCK ini tidak disebarluaskan di kalangan dirjen penyelenggara haji dan umroh, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui adanya keputusan Menteri Agama ini. Keputusan Menteri Agama ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 64 ayat 2. Selain itu, kesepakatan juga tidak sesuai dengan hasil rapat Panja antara Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama tanggal 27 November 2023. YCK kemudian mengirim surat kepada Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi yang salah satu poinnya menekankan bahwa total jamaah haji Indonesia sebanyak 241.000 yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kuota reguler 213.320 jamaah dan kuota haji khusus sebanyak 27.680. Jadi ini kuota ditambahkan tetapi dibagi dulu untuk yang reguler dasar 92/8, tapi untuk tambahan tetap 50-50. Pada awal Januari 2024, IAA memanggil staf pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus dan selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus ke ruangannya. IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan PI. Nah ini rekan-rekan perlu dicatat bahwa IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan PI percepatan seperti juga yang dilakukan di tahun 2023. Dan menunjuk orang-orang untuk mengkoordinir uang fee tersebut dan asosiasi-asosiasi yang penyelenggara ibadah haji khusus. Nilai fee disepakati antara $2.000 atau sekitar 3,38 juta per jemaah. Kemudian dilakukan penandatangan MOU antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Agama yang di dalamnya terdapat putusan antara lain jumlah kuota haji yang
yang datang melalui kantor urusan haji reguler sebanyak 213.320. Seperti yang tadi ya. Pembagian kuota di atas menggunakan skema pembagian kuota khusus haji 50%, untuk reguler 50%. Pada Januari 2024 terbit Kepres nomor 6 tahun 2024 tentang BIVIH, biaya perjalanan ibadah haji, yang mencantumkan nilai manfaat dengan masih mengacu pada hasil rapat, gitu ya. Ini di beberapa ini masih disepakati 92% dan 8%. Artinya bahwa keputusan Menteri Agama itu tidak disebarluaskan dan disembunyikan, gitu, seperti itu. Jadi mereka di rapat-rapat, kalau rapat resmi yang disampaikan ya sesuai dengan yang DPR, 92% dengan 8%. Selain itu, dalam draft KMA pengganti tersebut juga dijelaskan masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler dan BPIH khusus karena sudah terbit Kepres nomor 6 tahun 2004 tentang BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Dasar lain dari pengajuan draft KMA pengganti tersebut adalah mengakomodasi masukan dari asosiasi pada saat pertemuan dengan YCK dan IAA agar asosiasi PIHK bisa menyerap kuota haji khusus tambahan dan jamaah bisa langsung berangkat tanpa harus menunggu 2 tahun atau T0 pada kuota haji khusus tambahan. Pada Januari 2024 terbit keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 ya, yang menetapkan kuota tambahan 20.000 dibagi menjadi 10.000. Pada saat terbit keputusan Menteri Agama nomor 130, maka keputusan Menteri Agama nomor 1156 tanggal 21 Desember dihapus. Untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 pada Januari 2024 dilakukan pembahasan draft keputusan Dirjen PHU nomor 118 yang dipimpin oleh IAA dan pejabat Kementerian Agama terkait. Dalam pertemuan tersebut, IAA mengarahkan agar pengisian sisa kuota haji khusus tidak harus sesuai nomor urut nasional, akan tetapi berdasarkan usulan penyelenggara, jadi travel. Jadi sudah ada nomor urutnya, tapi diserahkan ke travel. Travel yang mana, siapa yang bayar lebih besar, nah itu yang bisa berangkat lebih duluan. Pembagian kuota tambahan pada akhirnya menjadi 50% hingga penyelenggaraan kuota haji tambahan sebanyak 8.400 yang seharusnya sesuai undang-undang itu haji reguler, itu berubah menjadi haji khusus. Ya, jadi ada kerugian secara bagi para jemaah haji khususnya jemaah haji yang reguler, seharusnya kalau dibagi sesuai dengan undang-undang ada 8.400 orang jamaah haji reguler tahun 2024 yang seharusnya berangkat pada tahun itu menjadi tidak berangkat. Nah, intinya seperti itu. Selanjutnya, IAA memerintahkan saudara MAS selaku Kasubdit Perizinan Bina Penyelenggaraan Haji untuk meminta sejumlah uang kepada PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jamaah haji khusus sekurang-kurangnya sebesar $2.500 atau 42,2 juta per jamaah sebagai fee atau komitmen fee. Ya, jadi ada percepatan, disebutnya ini percepatan bayar. Nah, itulah yang diminta. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2024. Praktik permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK yang dibebankan kepada jemaah calon haji dalam harga paket haji khusus ini juga dilakukan di tahun 2023. Jadi ini sudah sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dalam ini di tahun 2023. Kalau di tahun 2023 itu tadi kan diminta antara sekitar 4.000 sampai 5.000 per jamaah gitu ya. Karena memang tambahannya hanya sedikit, hanya sekitar 8.000 saja, seperti itu. Ketika tersebar informasi bahwa DPR akan membentuk pansus haji, ya sekitar bulan Juli 2024, maka IAA memerintahkan kepada Kasubdit untuk mengembalikan uang-uang yang telah dikumpulkan kepada asosiasi atau PIHK. Jadi setelah dikumpulkan, dikembalikan lagi nih karena mau ada pansus waktu itu ya. Namun sebagian uang fee masih ada yang disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi saudara YCK. Ini keterangan yang diperoleh oleh kami. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengkondisikan pansus haji yang diketuai oleh YCK, walaupun hal tersebut tidak jadi gitu ya, ditolak oleh pihak pansus.
Untuk melengkapi penyidikan perkara ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ya, hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut kira-kira sekitar 622 miliar. Dalam perkara ini KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai 100 miliar lebih berupa uang sejumlah 3,7 juta US dollar, 22 miliar rupiah untuk mata uang rialnya 16.000 serta 4 unit mobil dan 5 bidang tanah. Dalam prosesnya, penyidikan perkara ini juga telah diuji dalam pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hakim telah memutuskan menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh saudara YCK. Sehingga dengan demikian secara hukum proses penyidikan yang dilakukan KPK telah dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kami juga ingin menyampaikan beberapa pesan, diantaranya adalah Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 242 juta jiwa atau di mana 12,27% dari populasi muslim di dunia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik BPS 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 284 juta jiwa, yang berarti sekitar 82,5% diantaranya memeluk agama Islam. Angka ini menegaskan besarnya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam dalam melengkapi ibadah beragama. Ibadah haji seharusnya memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat bagi umat muslim, maka demikian persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, melainkan melukai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang telah menabung dalam waktu yang lama dan menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan kewajibannya beribadah di tanah suci, karena menjadi sebuah impian bagi umat muslim untuk bisa beribadah menyempurnakan rukun Islam dan berangkat berhaji. Karena itu langkah penindakan yang dilakukan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembagian kuota haji ini bukan hanya menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menjadi pemantik perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat melindungi hak jamaah haji dan memastikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera serta menutup celah praktik penyimpangan yang benar-benar berpihak pada kepentingan hayat hidup masyarakat Indonesia. Upaya ini sekaligus menjadi momentum penting dalam penegakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik khususnya penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan prinsip good governance guna menghadirkan layanan haji yang berintegritas serta berkeadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf ini lebih rinci dan panjang karena kami menginginkan informasi yang disampaikan oleh kami kepada masyarakat itu komplit, ya. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang memadai dari kami karena kami melihat bahwa banyak sekali konten-konten terkait dengan yang ada di media sosial terkait dengan penanganan perkara ini, tentunya beragam opini yang tanpa didasari oleh hasil atau data-data dan fakta yang dimiliki, yang ditemukan oleh penyidik. Sehingga dengan adanya penjelasan ini semoga masyarakat bisa memahami, bisa mengerti proses yang dilakukan oleh KPK seperti apa dalam rangka penanganan perkara kuota haji dimaksud. Demikian Mas Zubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap, jelas dan runut terkait dengan konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu YCQ dan IAA, dan pada hari ini KPK melakukan penahanan untuk tersangka YCQ untuk penahanan pertama 20 hari ke depan. Baik teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab khusus perkara ini. Sesi 1 ada Mbak Satya, Mas Rahmat, Mas Fadil. Mbak Satya, pertama silakan.
Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Malam Pak Asep,